Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pimpinan dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Edwardo. Romo pernah menjelaskan bahwa hipostasis firman dan roh itu memiliki hidup sama seperti Bapa. Maka saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud hidup pada hipostasis tersebut berbeda atau dibedakan dengan zat, esensi, hakikat? Ya, terima kasih. Kita baca bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Ya. Nah, karena Allah itu Allah yang hidup, Allah itu maksudnya ya Bapa dan firman-Nya dan rohnya. Dan dia hidup, maka hidupnya juga ada pada firman-Nya, hidupnya juga ada pada rohnya, sebab hanya ada satu kehidupan dalam diri Allah, sebab Allah itu cuma satu. Dan itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sama seperti Bapa mempunyai hidup pada dirinya sendiri, diberikan kepada anak. Jadi di dalam anak itu ada hidup yang sama yang ada pada Bapa, tapi dimali'i secara hipostasis dalam anak. Roh Kudus juga punya hidup. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Kalau dia bisa memberi hidup, berarti dia juga punya hidup. Sehingga di dalam diri Allah itu ada satu hidup yang dimiliki Bapa, tapi juga dimiliki oleh firman-Nya yang ada dalam Bapa itu, dan juga dimiliki oleh rohnya. Nah, apakah hidup itu sama dengan zat? Tidak. Zat atau esensi itu adalah hal yang membuat Allah itu Allah, bukan malaikat, bukan kucing, bukan matahari. Nah sekarang, zat saya dengan zatnya kucing sama tidak? Ya enggak. Saya punya zat atau semua punya esensi manusia. Sedangkan kucing punya esensi perkucingan. Jadi esensinya kucing sama esensi saya sebagai manusia beda. Nanti esensinya malaikat beda lagi. Karena esensi itu menunjuk kepada realita yang membuat seseorang itu atau sesuatu itu adalah apa adanya dia. Nah, meskipun secara esensi antara kucing, malaikat, dan Romo Daniel itu berbeda, tetapi kucing juga hidup. Romo Daniel juga punya hidup. Malaikat juga hidup. Berarti kalau gitu hidup itu tidak sama dengan esensi. Esensi itu mencirikan realita sebenarnya daripada yang memilih esensi tadi. Hidup adalah kesadaran dan gerak yang ada di dalam diri yang punya esensi tadi. Oleh karena itu dalam Allah ada gerak kasih. Bapa mengasihi Putra di dalam Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu dari Bapa kepada Putra, Putra kepada Bapa. Inilah tanda hidup, karena hidup itu gerak. Dan di dalam Allah ada gerak itu. Jadi kalau gitu, hidup berbeda dengan esensi. Jelas ya? Kedua, jika memang berbeda atau dibedakan, maka bagaimana menjelaskan pembedaan distingsi? Ya, pembedaan hidup itu adalah gerak hidup dalam Allah yang menunjukkan Allah itu bukan zat mati. Makanya ada gerak di dalamnya, sehingga dia bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memiliki titik kesadaran dalam dirinya. Sedang zat, yaitu tadi, zatnya kucing sama zatnya manusia beda. Tapi kucing sama-sama hidup, berarti hidup itu beda dengan zat. Ya kan? Nah, tanda kucing itu hidup, ada gerak. Dan dalam arti tertentu juga ada kesadaran. Ya kan? Nah, dalam manusia juga ada gerak dan ada kesadaran. Dalam Allah geraknya adalah gerak cinta kasih tadi. Bapa mengasihi Putra
dalam Roh Kudus mengasihi Bapa dalam Putra mengasihi Bapa dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus mencurahkan kasih Bapa kepada Putra dan memantulkan kasih Putra kepada Bapa. Gitu ya. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.